Kemarin digelar debat difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah. Mau berapa hari? 3 hari, 6 hari, 7 hari? Ayo. Kenapa difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah? Dia kan peneliti katanya. Kalau yang namanya peneliti meneliti nasab Ba'alwi itu lembaganya Rabithah Alawiyah. Kalau mau meneliti ya datang dong. Anda mau meneliti kambing, tapi kambingnya nggak pernah Anda lihat, bisa meneliti? Nggak bisa dong. Meneliti kambing, ambil kambingnya, lihat, suruh bawa sama teman-temannya, sama gengnya. Berapa orang? 10 orang, 20 orang. Dia berkelit, dia bilang apa? Udahlah, jangan di Rabithah Alawiyah, di UIN Wali Songo saja. Dijawab saudara oleh tim kita, baik, kita siap datang ke UIN Wali Songo, tapi datang dulu ke Rabithah. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak datang kemarin. Ditungguin sampai jam 10 malam, lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini menantang debat dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah teman-teman, jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini akan menanggapi yaitu ocehannya Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab kan menantang debat. Di video yang sebelumnya Bapak Rizik Syihab ini menantang perang. Nah, daripada perang-perangan ya, mending yaitu adalah perang argumentasi. Jadi, beranikah Bapak Rizik Syihab ini ketika nanti dijampangi oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani untuk berdebat? Nah, teman-teman, jadi seperti apa video dari tanggapan Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait ucapan-ucapan Bapak Rizik Syihab ini? Coba mari kita simak video lengkapnya. Saya kesini nih mau konfirmasi nih, Kiai. Kemarin saya podcast dengan Sunan Ampel, Kiai Munawir, yang mengatakan menantang Habib Rizik untuk berdebat dengan Kiai Imad. Kemudian saya juga podcast dengan salah satu Kiai sepuh yaitu Muslim di Bogor, pengasuh pondok pesantren Ibnu Akil. Malahan beliau lebih maju lagi, Kiai. Siap untuk menggelar debat nasab ini antara Kiai dan Habib Rizik. Hadiahnya ini luar biasa ini, bukan karena ada hadiahnya. Gusli mengatakan bahwa bukan mereka tidak punya uang, saya yakin Kiai Imad itu banyak uangnya, kemudian Habib Rizik umroh berkali-kali, tetapi rasa bahagianya kalau ini terjadi, debat ini akan diumrohkan, umroh bersama, termasuk saya nih pada suatu TV sebagai saksi sejarahnya. Luar biasa. Ya, saya ucapkan terima kasih sama Guslim, seorang kiai yang kita kenal sangat mempunyai karisma di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita, Guslim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Guslim itu. Tapi Kiai Imad itu serius nih, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik? Siap. Ketika saya membuat sebuah tesis itu kan sebenarnya menunggu antitesis. Ketika antitesis itu ada, nanti kita lihat antitesisnya ini memenuhi syarat tidak untuk disebut antitesis dari sebuah tesis yang telah dikeluarkan oleh seorang peneliti seperti saya. Jadi berbagai macam kesempatan yang dimana saya diundang selama ini, suasana-suasana akademis yang saya harapkan itu selama ini selalu gagal. Di UIN Syarif Hidayatullah ketika kita mau dipertemukan dengan Profesor Said Agil Al-Munawar, gagal. Kemudian di Wali Songo ketika dipertemukan kita rencananya dengan Rabithah Alawiyah, gagal. Sebelumnya di Banten juga ketika panitia Banten akan mengadakan dan mempertemukan saya dengan Taufik Segaf, itu pun gagal. Hanya dikirim Hanifah Latas dan beberapa orang dari saudara kita dari Kibin. Tetapi ternyata mereka juga tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari Rabithah Alawiyah. Kemudian dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi, karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Ba'alawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Nah teman-teman, jadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Daripada kita itu main perang-perangan, mending yaitu perang argumentasi. Jadi benar nggak ya, yaitu Bapak Rizik Syihab ini adalah zuriat Nabi SAW. Nah seperti itu teman-teman. Nah di sini apakah Bapak Rizik Syihab ini akan berani menanggapi tantangan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani?
Kan selama ini Bapak Rizik Syihab itu di ceramahnya selalu memframing bahwasanya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini Al-Kaburi. Nah, sekarang ini tunjukkan kalau Bapak Rizik Syihab ini berani ataupun menyanggupi tantangan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani untuk berdebat. Nah, nanti ditentukan waktunya dan di mana gitu ya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Iya, iya, iya. Nah, saya menunggu itu, mampukah mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu menurut kajian epistemologis saya berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah yang bukan hanya nasabnya itu palsu tetapi nama-nama yang disebut sebagai leluhur mereka itu juga terbukti sebagai leluhur yang fiktif. Kan ini kan luar biasa. Tetapi ini akademis berdasarkan dalil dan referensi yang jelas. Mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut? Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Gus Lim, kiai kita dari Bogor, apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Gus Lim itu, insya Allah saya akan datang. Siap, Kiai Imad ya? Siap. Berarti Kiai Imad ini sudah saya siap, konfirmasi ini. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Agil. Ini kita harapkan ini bisa tergelar. Tapi lagi-lagi Kiai Imad ini seringkali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka. Tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Beliau hadir di situ, beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah. Asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah. Jadi walaupun bukan topik segap, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajus Jazuli dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Tengku. Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah? Mereka jawab tidak. Nah, kalau tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu diadakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, baik dengan Taufik Segaf langsung maupun dengan wakilnya. Tapi ternyata kan Taufik Segaf sudah menyatakan. Jadi beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Segaf, Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan beberapa hari itu, kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan apa namanya semacam surat mandat. Karena itu juga diminta oleh Tengku Qori bahwa Kiai agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah, tolong bikinkan sebuah surat mandat atas nama saya dan beberapa perwakilan lainnya, akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Oke, saya penuhi permintaan Tengku Qori itu, yang saya membuat dengan tangan saya sendiri. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Ajis Jazuli, tetapi mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kemudian ketika ditanyakan pihak Rabita Alawiyah atau yang hadir itu oleh Tengku, apakah Anda mewakili dengan Kiai Salim dari Rabita Alawiyah? Ternyata mereka tidak mewakili. Maka Kiai Salim mundur. Kiai Salim mundur, tidak mau, maka di situ hanya ada Tengku, ada Ajis Jazuli, Gus Ajis, dan satu lagi. Dan akhirnya ya itu terjadi debat kusir. Yang paling terkenal diam. Diam itu sekarang jadi channel itu. Channel diam, saudara kan ya. Baik, ini kita bongkar sejarah apa tentang debat nasab. Baik, kemarin itu kan juga Habib Hanif dan kawan-kawan ya, Rumel Abbas juga membuat buku itu, jawaban
mengokohkan bahwa keabsahan nasab Balawi. Kemudian Kiai Imad pun memberikan sebuah jawaban dengan buku yang tidak kalah tebalnya, malah lebih tebal Kiai Imad. Nah, ini pesan moral apa yang ingin Kiai sampaikan kepada netizen atau kepada akademisi? Kita sudah memiliki preseden terhadap gaya Balawi dari buku-buku kitab-kitab yang kita baca di dalam sejarah Balawi, bahwa sejak dulu gaya-gaya mereka itu tidaklah terlampau berbeda dengan gaya zaman sekarang. Bagaimana skandal ilmiah yang dibuat oleh Ali Asakran yang menyebut nama ulama-ulama sebelumnya yang banyak sekali dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, bahwa nasab mereka sebagai seorang sayyid itu sudah dilegitimasi oleh ulama-ulama masa lalu, dan disebutkan di situ oleh Ali Asakran nama-nama ulama. Ternyata ketika kita verifikasi dari kitab-kitab ulama-ulama tersebut, maka ulama tersebut sama sekali tidak menyebutkan itu. Nah, tetapi mereka rajin sekali, Kang Mas Yusuf, membuat buku dan membuat kitab-kitab. Ada 27 kitab minimal dari masa lalu sebelum ada bab nasab ini, yang menyatakan atau menghimpun pendapat-pendapat mereka tentang bahwa nasab mereka itu sahih. Jadi sebenarnya mereka itu sejak lama meragukan nasabnya mereka sendiri, sehingga dengan itu mereka memerlukan sebuah penguatan terus-menerus tiada henti sampai hari ini terbongkar selama 550 tahun dari 895 sampai 2022-2023 itu 550 tahun kebohongan kedustaan nasab mereka, yang sebelumnya mereka mengaku 895, dari 345 juga adalah 550 tahun. Jadi 550 tahun mereka mengaku dari mulai 895 sampai hari ini, dan yang diaku itu adalah orang yang wafat 550 tahun tanpa ada bukti sama sekali secara empiris, secara epistemologis, dan secara kitab nasab juga hari ini dari hasil genetika tes DNA. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu siap untuk berdebat dengan Bapak Rizik Syihab. Adakah Bapak Rizik Syihab ini berani menanggapi yaitu debat dari Kiai Imaduddin Al-Bantani? Nah, teman-teman, jadi tentunya kalau kita lihat ceramah-ceramah dari Bapak Rizik Syihab di video awal tadi, itu menframing bahwasanya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini al-kaburi, takut gitu ya, teman-teman. Padahal itu nggak semestinya seperti itu, teman-teman. Itu hanya framing-framing dari kelompok ya Bapak Rizik Syihab dan para mukibin-mukibinnya, teman-teman. Namun teman-teman, ya, ini adalah yang dinanti-nantikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani untuk berhadapan langsung dengan Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini selalu kuar-kuar ya cucu Nabi dan Bahar bin Smith ini. Biar apa, teman-teman? Biar jelas umat ini biar tahu benar gak mereka itu yang mengklaim ya mereka itu adalah zuriat Nabi, agar mereka itu menghapus dari yaitu adalah keturunan Nabi SAW. Karena pada hakikatnya kalau semua sudah terbuka, mereka harus menghapus ya yaitu dari keturunan Nabi SAW. Karena ini bisa menipu umat ya teman-teman. Biar apa? Biar si Bahar Smith ini nggak keluar-keluar lagi. Di dalam tubuh aneh ini ada darah suci yang mengalir dari Rasulullah. Selalu begitu. Nah, kalau urusan nasab ini, debat nasab ini antara Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan Bapak Rizik Syihab sudah clear. Nah, tentunya mereka ini tidak akan berani lagi mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi SAW. Lalu kemudian yang diucapkan yang akan diadakan debat ini tentang terkait masalah nasab juga teman-teman, itu juga akan membahas tentang yaitu leluhur-leluhur mereka seperti Fakih Muqaddam ya teman-teman, yang dimana Fakih Muqaddam ini bisa ya yaitu bertemu dengan Allah SWT 70 kali dalam sehari, dan yang katanya adalah karomah-karomah yang membagongkan ya teman-teman. Nah, maka dari itu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah bersiap ya, bersedia untuk berdebat dengan Bapak Rizik Syihab. Adakah Bapak Rizik Syihab ini ya meladeni yaitu tantangan debat dari Kiai Imaduddin Al-Bantani? Nah, teman-teman, jadi kita tunggu saja apakah Bapak Rizik Syihab ini berani. Nah, seperti itu. Apakah yaitu ya kejentelannya itu yang ada di video selalu kuar-kuar, selalu menghina, apakah berani? Nah, kita tunggu di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.